Alexa, please turn off the light. Living room doesn't support that. Shh. Motherboard unik yang semua colokannya ada di belakang. Asus TUF Gaming B760M BTF Wi-Fi D4. Salah satu motherboard yang dipamerin di Computex 2023 Taipei yang bakal bikin setup kamu terlihat sangat rapi. Semua konektor power, header, dan SATA port ditaruh di belakang, bre. Tapi bukan cuma itu kelebihannya. Menggunakan 12+1 power stage, 6 layer PCB, serta cooler yang solid untuk VRM dan M.2 SSD. Selengkapnya cek link di bawah. Virtual Assistant udah lama sih adanya, cuma nggak tahu deh. Saya jarang banget ngelihat orang bener-bener memanfaatkan Virtual Assistant ini di kehidupan mereka sehari-hari. Buat yang pakai Android, ada Google Assistant. Buat yang pakai iPhone, ada Siri. Buat yang pakai kayak gini nih dari Amazon, ada yang pakai Alexa. Terus apalagi Samsung, ada yang pakai Bixby. Terus banyak lah ya. Dan untuk pengguna Windows pastinya ada Cortana. Jadi buat kamu yang pakai Windows dan gamer terutama yang udah mainin Halo, pasti nggak asing dengan nama Cortana. Karena memang Cortana yang ada di Windows yang dijadiin Virtual Assistant itu memang terinspirasi dari Cortana AI-nya si Master Chief. Ceritanya Microsoft meluncing Cortana untuk jadi Virtual Digital Assistant untuk Windows itu di tahun 2014. Di tahun yang sama Amazon merilis Alexa. Tapi mereka bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir. Di tahun 2011 Apple merilis Siri. Kemudian di tahun 2016 Google Assistant lahir. Dan di tahun 2017 Alice, sebuah intelijen personal assistant dari Rusia, lahir untuk platform Android, iOS, dan juga Windows. Dan masih ada banyak lagi layanan virtual assistant seperti itu, termasuk ini punyanya Samsung, ada Bixby. Hey Bixby. Bixby. Nggak respon, bre. Nggak tahu kenapa. Oh udah, I'm listening katanya. Oke, never mind. Intinya adalah, apakah kita sudah bisa memanfaatkan virtual assistant itu untuk hal-hal yang produktif ya, untuk hal yang berguna, bukan cuma sekedar iseng. Kalau saya sendiri terus terang memang nggak terlalu bisa memanfaatkan virtual assistant sampai hari ini, dan belum sempat saya pakai bener-bener. Ternyata Microsoft sudah mengumumkan bahwa di tahun 2023 ini mereka akan menghentikan support untuk Cortana di Windows. Buset, udah mau stop aja. Nggak tahu apakah dibikin versi barunya atau benar-benar di stop. Saya masih belum baca berita lebih lanjutnya. Tapi intinya adalah, dari sejak dia lahir sampai akhirnya dihentikan supportnya, seberapa jauh sih kita udah bisa memanfaatkan virtual assistant ini? Seperti biasa, hari Sabtu kemarin saya udah buka polling yang akan membahas tentang virtual assistant. Kita langsung buka aja ya. Oke, kita buka pollingnya. Nah, jadi pollingnya saya buka seperti biasa di YouTube. Ini tentang apakah kamu pernah pakai virtual assistant seperti Siri, Google Assistant, Cortana, Alexa, dan sejenisnya. Dan terima kasih buat yang udah ikutan ngevote sampai hari ini saat video dibuat. Ini udah ada hampir 2000-an orang yang ikutan polling. Dan di sini saya udah kasih form lagi untuk kamu isi. Dan dari sekitar 2000-an orang ini udah saat ini 176 respons udah masuk. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Luar biasa. Dari 2000 orang ternyata 54% bilang udah pernah menggunakan virtual assistant. Tapi ini belum bisa ngasih gambaran konteks pernahnya kayak gimana. Karena bisa aja bilang pernah itu artinya sekali seumur hidup dan nggak pernah nyobain lagi. Makanya di sini saya tambahin satu form yang bisa kamu isi dengan lebih detail. Sebelum sampai sana kita bahas dulu nih sedikit. Dari beberapa komentar yang udah masuk, ada yang cukup menarik. Ada yang pakai virtual assistant itu hanya dari sekedar nanya jam, nyetel alarm, terus nanya cuaca waktu sholat. Tapi ternyata ada juga yang udah memanfaatkannya untuk smart home, nyalain lampu, pompa air, dan sejenisnya. Bahkan ada juga yang berusaha untuk pacaran sama virtual assistant walaupun ditolak katanya. Sekarang kita masuk ke formnya. Oke, di sini saya udah kasih beberapa pertanyaan, dan dari 2000 orang yang ikutan voting tadi, udah ada 189 orang yang mau meluangkan waktu 3 menit untuk mengisi form ini. Terima kasih banyak, dan kita bahas satu-satu. Dari yang pertama nih, apa yang paling sering kamu gunakan dari semua virtual assistant yang ada? Ternyata yang mendominasi adalah Google Assistant. 75% itu pakai Google Assistant. Sisanya terbagi Siri, Cortana, Alexa, dan yang lainnya, termasuk Bixby dari Samsung juga di sini ada pasti ya. Dan ini adalah hasil yang sangat wajar mengingat Android termasuk device yang paling banyak digunakan oleh orang di seluruh dunia. Kemudian kapan terakhir kali kamu pakai virtual assistant? Bukan untuk coba-coba, jadi emang untuk keperluan rutin yang ada gunanya gitu ya. Ternyata
32% bilang dalam 1 hari terakhir menggunakan untuk keperluan itu, kemudian 35 orang, 19% ini dalam 1 minggu terakhir, dan 17% dalam waktu 1 bulan terakhir. Sisanya lebih dari 3 bulan terakhir kali pakai virtual assistant untuk keperluan yang baik, yang ada manfaatnya. Tapi kalau untuk seberapa seringnya, ini ternyata terbagi hampir rata sih ini ya. Paling banyak 59 orang bilang sebulan sekali at least pakai. Kemudian 57 orang bilang dalam sehari pasti pakai. 49 orang bilang dalam seminggu pasti pakai. Sedangkan yang lainnya berarti lebih dari sebulan. Coba kita cek. Oke, sebutuhnya aja. Kalau lagi pengen, jarang banget. Waktu lagi gabut. Oke deh, random. Iya. Oke, kita lanjut lagi ke ini pertanyaan keempat. Kalau kamu pakai virtual assistant, kamu pakai untuk keperluan apa? Dan ternyata yang mendominasi adalah untuk iseng nanyain hal nggak penting. Ada 118 orang. Kemudian yang paling banyak lainnya cari artikel atau informasi umum, terus muter musik atau video, bantu setting alarm dan reminder, dan sisanya adalah cari alamat, nanya jam, dan segala macam. Oke, ini adalah keperluan umum. Tapi tetap, yang mendominasi adalah yang iseng doang. Tapi ternyata ada juga yang serius, kayak ini nyalain atau matiin lampu dan alat-alat IoT. Ini tentang IoT akan kita bahas juga di video kali ini. Dan ini tadi di komen juga udah ada beberapa yang memang menggunakan virtual assistant untuk nyalain lampu, pompa air, dan sejenisnya ya. Memang itu adalah satu hal yang udah mulai banyak dipakai orang. Smart home. Terus lagi nih, seberapa penting virtual assistant untuk mendukung kegiatanmu setiap harinya? Ternyata di sini 48% masih menganggapnya tidak penting. Tapi karena ada, ya udah dipakai aja. Kemudian 34%, 64 orang bilang belum penting tapi udah mulai butuh. Yang menganggapnya butuh banget, bukan butuh banget ya, sudah menjadi bagian penting itu hanya 14%. 26 orang doang, dan sisanya menganggapnya tidak penting sama sekali. Ini jawaban lain ini juga sama. Dia bilang belum butuh tadi kalau saya lihat. Nih, belum butuh. Dan terakhir, apa yang kamu harapkan dari sebuah virtual assistant? Di sini paling banyak mengharapkan virtual assistant seperti AI zaman sekarang, seperti ChatGPT. Berarti intinya adalah pengen virtual assistant-nya itu jadi lebih pinter, bisa ngasih informasi yang lebih lengkap dan lebih akurat. Termasuk di sini bisa ngasih jawaban rekomendasi rakitan PC 10 juta. Terus ada lagi biar bisa dipakai untuk banyak aplikasi, bukan hanya aplikasi tertentu aja. Dan bisa bekerja full offline. Cuma kalau offline ini kayaknya agak berat ya, karena database yang harus diakses sama dia untuk bisa kasih jawaban yang akurat itu besar sekali. Dan kalau dibikin offline harus disimpan di PC, buset, nggak tahu seberapa besar data yang harus kita simpan di situ. Kemudian bisa digunakan di semua negara, bukan cuma regional, dan mungkin secara bahasa juga bisa ada bahasa Indonesia gitu ya, bukan cuma Google Assistant doang yang bisa. Terus apa lagi? Ya, lebih banyak tentang AI dan lebih pinter lagi sih ya. Oke, terima kasih udah ngisi form ini. Kita langsung lanjut aja ke pembahasan utamanya. Oke, itu tadi hasil pollingnya. Cukup menarik. Dan sebenarnya sih kalau kita bicara tentang virtual assistant memang bisa membantu, tapi kayaknya kalau untuk di Indonesia ada banyak kendala. Salah satunya adalah kendala bahasa, karena dari sekian banyak virtual assistant yang ada, yang bisa bahasa Indonesia kalau nggak salah cuma Google Assistant kali ya, Siri nggak bisa, Alexa nggak bisa, Bixby saya belum nyobain. Jadi akhirnya ya udah, karena kendala basic tadi, banyak orang yang belum bisa memanfaatkan virtual assistant dengan lebih komprehensif lagi untuk keperluan yang produktif. Tapi buat yang bisa sekalipun, ternyata dari hasil polling tadi cukup menarik bahwa mayoritas masih menggunakan virtual assistant hanya untuk iseng, hanya sekedar nanyain hal-hal yang nggak penting. Tapi bahkan untuk keperluan yang seperti itu tadi, cari artikel, terus muterin musik, ya buat saya udah pernah nyoba, tapi memang kendalanya banyak banget ya. Kendala dalam arti, saya nyuruh mereka cari artikel, yang mereka lakukan adalah ngasih link, dan nantinya saya suruh baca sendiri. Padahal saya manggil dia karena saya lagi nggak bisa ngelihat layar, lagi nyetir, atau mungkin lagi tiduran, males ngelihat monitor gitu kan, dan pengennya sih dibacain. Tapi sekali lagi, saya belum pernah nyoba nyuruh mereka baca, tapi yang pasti ada kendala bahasa tadi ya. Belum tentu dia akan bisa membacakan artikel berbahasa Indonesia, dan kalau berbahasa Inggris dan kita nggak terlalu canggih untuk dengerinnya, seandainya pun mereka bisa bacain juga bakal jadi percuma. Termasuk untuk muterin musik,
itu udah saya suruh muter musik, yang dia lakukan adalah membuka halaman YouTube atau muterin lagu Spotify yang bukan yang saya pengen. Saya minta dia muterin lagu spesifik, ternyata nggak bisa. Dan akhirnya ribet banget lah, mau skip lagu juga ternyata bukan skip ke lagu yang saya mau, tapi ya random semaunya dia. Sampai pada akhirnya untuk keperluan basic tadi, cari informasi, akan lebih cepat, saya langsung browsing sendiri. Muter musik juga akan lebih cepat, saya bikin playlist sendiri, saya putar sendiri, dan tinggal di skip langsung sendiri, itu malah justru jauh lebih cepat. Makanya kenapa sampai hari ini saya masih belum bisa memanfaatkan virtual assistant untuk keperluan yang lebih jauh. Satu-satunya fitur andalan yang bisa saya manfaatkan betulan waktu itu adalah Alexa ini, saya pasang di kamar, terus kalau mau tidur ya udah tinggal bilang Alexa, Alexa, please wake me up at 5 a.m. Alarm set for 5 a.m. tomorrow. Would you like this alarm set for every weekday? Yes, every weekday. Dah, gitu doang. Saya nggak perlu buka HP, tinggal kayak gini sambil tiduran. Oh ya, besok bangunin jam 5. Terus besok kalau udah bangun, tinggal panggil aja, Alexa, apa jadwal saya hari ini? Tapi tentu saja harus pakai bahasa Inggris. Nah, berdasarkan hasil polling, bukan pollingnya sih, tapi yang isi formnya, itu banyak yang berharap bahwa virtual assistant ini ke depannya akan bisa terintegrasi dengan sistem AI, termasuk untuk mengontrol smart home. Dan ini sudah banyak dilakukan sama orang. Lampu, TV, terus apalagi AC, kulkas, kompor, semuanya udah pakai smart, terhubung WiFi, dan bisa dikomen lewat voice ataupun lewat smartphone nantinya kalau kamu lagi pergi keluar kota. Nah, tapi di sini ada satu masalah serius yang rawan kita hadapi untuk para pengguna smart home pastinya. Masalah keamanan. Kalau kita lihat di film-film, udah banyak yang masuk rumah langsung, Alexa, please turn on the light, please turn on the TV, terus turn on the apapun lah yang kamu mau. Dan semuanya bisa dilakukan sambil kamu duduk aja dengan santai, tiduran di kasur. Enak gitu ya. Tapi tahukah kamu bahwa sistem seperti ini itu masih sangat rawan kena hack? Bahkan fitur voice recognition yang biasanya saat kita mau setup Siri contohnya, dia akan minta kita ngomong. Jadi harapannya adalah dia hanya bisa mendeteksi dan mendengarkan perintah dari kita sebagai ownernya. Tapi pada prakteknya, walaupun ada orang lain yang pakai, kalau suaranya mungkin hampir mirip sama suara kita, ya masih dijawab juga sama Siri. Nah, tapi kalau kita kembali ke masalah smart home tadi, jadi dari virtual assistant akhirnya disambungin ke semua hal yang berbau smart, ini ternyata ada tantangan keamanan yang cukup menyeramkan sih ya. Di sini saya mengutip dari Beagle Security. Mereka melakukan beberapa percobaan dan para researcher ini berhasil melakukan hack mengontrol Google Home dari jarak jauh. Jadi mereka berhasil membuka garasi dengan menggunakan sinar laser. Mereka juga berhasil ngehack voice assistant dengan menembakkan laser menggunakan telephoto lens. Dan bahwa kelemahan ini juga mereka temukan pada device yang memiliki voice assistant lain seperti Samsung Galaxy, Google Pixel, dan juga iPhone. Dan itu baru device yang bisa ditembak pakai laser. Ternyata masih ada tantangan keamanan yang lain. Barang-barang smart tadi yang sebelumnya adalah barang biasa, lampu biasa, TV biasa, sekarang semuanya udah smart, itu disebut dengan IoT, Internet of Things. Jadi IoT ini adalah barang-barang yang dilengkapi dengan sensor, software, dan teknologi lainnya. Terus mereka terhubung ke internet untuk nantinya bisa dikontrol dari jarak jauh. Bukan dikontrol seperti remote kayak TV, tapi beneran dari luar rumah, dari luar kota. Jadi kalau kamu lagi pergi, udah berangkat terlanjur keluar kota, udah nyampe hotel, ternyata kamu lupa matiin kompor, atau mungkin lupa matiin lampu, atau mungkin lupa matiin AC. Itu akan ada notifikasi di HP, dan nantinya semuanya bisa kamu kontrol langsung dari HP. Jadi langsung matiin AC-nya di situ, matiin kompor, dan segala macam, semuanya bisa dilakukan dari jarak jauh. Terdengar hebat, tapi saya ceritain sedikit apa yang menjadi celah keamanannya. Jadi semua hal yang berbau smart tadi, dia harus connect ke internet. Dan kalau kamu ada di satu rumah, biasanya semua akan terhubung ke satu jaringan WiFi. Di mana jaringan WiFi itu bukan hanya menghubungkan lampu, kulkas, TV, dan segala macam, tapi juga akan terhubung ke PC, smartphone, laptop, dan semua barang yang kamu pakai untuk kerja, termasuk device yang kamu gunakan untuk melakukan transaksi keuangan online. Kalau kamu pakainya smartphone, terus pakai Windows misalkan, atau pakai Mac gitu ya, dan kamu melakukan hal-hal penting di sana, itu masih relatif aman. Relatif dalam arti bukan 100%, tapi dia sudah punya lapisan keamanan lebih dibandingin device lainnya. Masalah kamu masih tetap kena hack, kena ransomware, kena virus, dan segala macam, iya kemungkinan besar sih itu adalah kelalaian kita ya. Jadi sistem keamanan yang lebih tadi
ternyata masih bisa dibobol juga karena kelalaian dari kita sebagai user. Padahal di situ sudah ada antivirus, anti malware, terus firewall dan segala macam. Nah, kalau kita bicara tentang pembobolan, selain karena kita yang lalai mengizinkan program asing untuk terinstall, ada satu lagi cara hacker untuk bisa ngebobol sistem keamanan kita, yaitu dengan mencari celah untuk masuk. Masuknya bukan langsung ke PC, tapi bisa lewat device lain di dalam satu jaringan. Makanya kenapa banyak ahli keamanan cyber yang tidak menyarankan kita melakukan transaksi keuangan atau melakukan hal-hal penting saat menggunakan WiFi publik. Karena di sana kita nggak tahu siapa aja yang terkoneksi ke jaringan itu. Bisa saja ada orang-orang jahat yang memang sengaja diam-diam mencuri data pribadi orang-orang yang masuk ke dalam jaringan. Dan inilah yang terjadi pada smart home. Yang terhubung ke jaringan itu bukan hanya PC atau smartphone yang punya antivirus, anti malware, dan firewall. Yang terhubung ke WiFi sekarang adalah lampu, TV, kompor, kulkas, di mana tidak ada antivirus ataupun firewall yang tertanam di device kecil-kecil tadi. Dan akhirnya barang-barang yang kita anggap smart tadi justru akan menjadi celah besar kalau ada orang jahat yang pengen menyusup masuk ke dalam jaringan kita. Begitu mereka udah masuk, ya mereka bisa melakukan banyak hal, termasuk salah satunya menyusup ke dalam PC kita, terus mencuri data pribadi yang tersimpan di sana. Jadi buat kamu yang sudah mulai memanfaatkan virtual assistant, bahkan udah mulai memanfaatkannya untuk lebih jauh lagi smart home, mungkin mulai dari lampu atau mulai dari AC dan TV dan segala macam, kamu perlu tahu bahwa celah keamanan ini adalah satu hal yang nyata dan akan benar-benar kamu hadapi saat kamu sudah menerapkan smart home di rumah kamu. Jadi nggak bisa sembarangan kamu install smart home. Ada baiknya kamu konsultasi juga ke yang masang, siapa tahu dia punya ahli security di sana. Tapi seandainya kamu belum dapat jawaban yang pasti, ya ada beberapa hal yang mungkin bisa kamu usahakan untuk meminimalisir hal ini sebelum nantinya kamu konsultasi ke orang yang lebih ahli. Salah satunya adalah jangan pakai router bawaan dari provider, karena itu router basic banget, nggak ada fitur keamanan yang canggih-canggih dan segala macam. Jadi kalau kamu berencana untuk benar-benar pasang smart home, ada baiknya kamu ganti router juga pakai yang lebih bagus. Biasanya router gaming itu dia punya spesifikasi yang jauh lebih canggih. Selain dia antenanya ada lebih banyak dan bisa mengcover lebih banyak device, biasanya mereka juga udah punya sistem security bawaan, entah model firewall, entah model AI security dan segala macam, tapi biasanya ada yang seperti itu. Kemudian kalau bisa jangan cuma menggunakan satu koneksi WiFi. Jadi untuk smart device tadi pakai WiFi yang terpisah. Kemudian untuk device yang kamu gunakan buat kerja, buat transaksi keuangan, itu gunakan WiFi yang berbeda juga. Jadi seandainya sana dibobol, akan butuh effort yang lebih untuk si hacker tadi bisa menyusup masuk ke jaringan sebelahnya. Lebih lanjutnya, kamu bisa konsultasikan langsung aja ke orang yang lebih ahli. Tapi yang pasti selalu ingat bahwa smartphone, smart monitor, smart TV, smart home, itu ya barangnya udah smart. Jadi jangan sampai semuanya jadi smart, kitanya sendiri yang ketinggalan belum smart.